Mengenal sosok Gembong PKI, DN Aidit, kabar tokoh dunia. Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, Pulau Bangka 30 Juli 1923 sampai 22 November 1965 adalah Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia atau CCPKI. Di masa kecilnya ia mendapatkan pendidikan Belanda dari ayahnya, Abdullah Aidit, seorang pemimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka pernah menjadi anggota DPR sementara mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Menjelang dewasa, Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta dan pada tahun 1940 ia mendirikan perpustakaan Antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang Handel School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional Komintern, Aidit mengikuti paham Marxisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai dukungannya terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi sekjen PKI hingga ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan RRT. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan Lekra. Dalam kampanye pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Pada tahun 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang kapten. Peristiwa ini lebih dikenal sebagai peristiwa G30S PKI. Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI adalah pelakunya, dan sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini tidak terbukti karena Aidit meninggal dalam pengejaran oleh militer ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta. Begitulah sekilas tentang DN Aidit, Gembong PKI Indonesia. Tetap di Kabar Toko Dunia, like, share, comment, and subscribe.